Baik, saya memperkenalkan nama saya Markus Aim. Saya mahasiswa S2 Universitas Gadjah Mada, Fakultas Kedokteran, Kesehatan dan Keperawatan UGM semester 3. Semester 3 di sini sesuai dengan saya punya judul, itu peran penting puskesmas, kepala puskesmas, eh, lintas sektor penanganan masalah stunting masa pandemik di wilayah Puskesmas Melati 2. Di sini saya mau ambil tentang topik itu lintas lintas sektor penanganan stunting. Nah, di sini saya ada ambil dua topik, ada solusi dan kemampuan yang harus dimiliki oleh kepala puskesmas. Ini saya mau ceritakan sedikit tentang solusi. Solusi yang kita harus ambil adalah strategi atau komunikasi advokasi untuk mengenai masalah stunting. Nah, yang lebih di masa pandemik. Nah, jadi kalau kita di peran pentingnya seperti kalau kepala puskesmas, ya kita harus merefleksikan data-data dari uh, puskesmas itu tersebut. Nah, jadi tidak terlepas dari kita sendiri. Nah, namun kita harus bekerja sama gotong royong dengan kepala desa, terus RT dan RW. Nah, yang kedua adalah uh, ini proses evaluasi atau monitoring kegiatan. Nah, artinya contoh kecil juga ada di gambar di atas bahwa kalau kita mau melakukan evaluasi atau monitoring itu, monitoring kegiatan, perlu kita melibatkan uh, kepala kepala desa, terus camat, kelurahan, supaya itu mereka mudah diberikan informasi tentang kesehatan kepada masyarakat. Jadi kita tidak bisa jalan sendiri, supaya program apa yang kita mau jalankan atau untuk penanganan stunting di puskesmas, sehingga bisa bisa diarahkan dengan tujuan yang jelas. Jadi kalau kita bekerja sama itu lebih penting daripada kita jalannya sendiri. Kalau kita jalan sendiri, tentu bahwa tidak akan program itu realisasi atau diakui oleh masyarakat sendiri. Nah, karena mereka itu harus bekerja sama gotong royong supaya mudah dipahami. Terus ada salah satu lagi di sini saya ambil juga cantumkan dalam materi adalah menciptakan terhadap stunting, misalnya dibentuk oleh 1000 APK. 1000 APK ini juga mungkin seluruh tanah air di Indonesia, bahkan di luar negeri itu banyak yang terjadi. Nah, seperti ini untuk mengganggu nasional bahkan di internasional. Jadi ini kita harus perlu memberikan penyuluhan atau pencegahan terhadap masyarakat melalui kepala desa, RT, RW, bekerja sama atau gotong royong terhadap masyarakat dan kepala-kepala yang ada di setempat itu mudah dipahami. Terus di sini ada satu lagi bahwa kemampuan yang harus dimiliki oleh kepala puskesmas. Nah, kalau kita seorang kepala puskesmas itu harus memberikan hasil positif atau memberikan pengetahuan atau komunikasi yang disampaikan oleh media sosial. Jadi tidak perlu kita ada juga yang kita harus negosiasi terhadap masyarakat, karena di masyarakat itu kita bisa lihat kehidupan sosialnya, ekonominya. Nah, ini kan ada juga, tapi kita harus perlu ditampilkan di media sosial supaya mudah masyarakat itu dipahami dalam COVID-19. Nah, jadi tidak sendiri begitu kita jalankan COVID-19 itu saja, tapi kita harus perlu mengkaderkan masyarakat atau negosiasi. Negosiasi artinya kita harus pendekatan dengan masyarakat itu sendiri, supaya mereka itu bisa tahu bahwa program-program yang dijalankan oleh kepala puskesmas itu juga sudah bekerja sama dengan kepala distrik, terus kepala desa, RT, RW, supaya masyarakat itu bisa paham. Kalau kita cuma egois dengan jabatan tersebut, berarti tidak mungkin masalah-masalah yang terjadi di puskesmas atau di tempat tugas kita itu tidak akan jalan atau tidak akan baik di sisi lain. Jadi perlu kita harus memberikan informasi-informasi pendekatan, kerjasama, gotong royong. Nah, ini yang harus perlu kita adakan seorang kepala puskesmas. Jadi kepala puskesmas itu dia tidak bisa jalannya sendiri.
Jadi banyak masyarakat yang menilai bahwa kesehatan itu sangat penting eee, selama kita ada di dunia ini. Jadi tidak mudah itu, namun tidak jalan sendiri juga, jadi kita harus bekerja sama, gotong royong. Nah, itu yang saya bisa dapat sampaikan. eee, Terima kasih karena, semua hal yang kita harus perlu ketahui itu yang saya bisa dapat yang bisa kita ketahui itu kesehatan dan itu. Nah, jadi itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya terima kasih karena mungkin teks saya mungkin singkat dan padat, kurang jelas, kurang sempurna semua, eee, berbisa yang yang sedang dinonton, hal-hal yang kurang saya, sempurna, tolong kita akan revisi sama-sama, review sama-sama supaya untuk perbaiki untuk masa depan dan masa yang akan kita datang. Jadi itu yang saya sampaikan, kurang dan lebihnya terima kasih.